tentang keseluruhan sifat Allah, wa bayyana, dan menjelaskan anna jami'aha ghair makhluqah, bahwasanya seluruh sifat Allah azza wa jalla itu bukanlah makhluk. Iya, sebab sifat itu sama dengan zat Allah. Karena zat Allah itu bukan makhluk, begitu pula sifatnya bukan makhluk. Bal Rabbuna jalla jalaluhu huwa wahdahul khaliq. Bahkan Rabb kita yang maha agung, dialah satu-satunya pencipta alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Wa kullu ma adahu makhluk. Sedangkan selain Allah yang diciptakan itu adalah makhluk. Iya, sifat tidak termasuk makhluk, karena itu bagian daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti dalilnya, ya, bahwasanya sifat itu bukan makhluk, nanti dalilnya ada di dalam hadis. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini dari tidak ada menjadi ada. Wa huwal wahid. Dan dia Allah itu maha satu. Ya, zatnya, dan juga satu-satunya memiliki sifat yang maha sempurna dan lain sebagainya. Al-Qahhar, dan Allah itu maha perkasa, yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Walau yuqalu fi syai'in min sifatihi inna makhluqah, maka tidak boleh mengatakan satupun dari sifat Allah adalah makhluk, tidak boleh. La fi sifatil kalam, baik itu dalam sifat Allah itu maha berbicara, wal qudrah, termasuk kemampuan, karena kemampuan itu termasuk sifatnya, ya, diambil dari qadir. Jadi setiap nama Allah terkandung apa? Sifat. Sebagaimana nama Allah dan sebagaimana nama Allah itu bukan makhluk, begitu pula sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah itu bukan makhluk. Wala sama', begitu pula pendengaran Allah bukan makhluk. Walal basar, dan penglihatan Allah itu juga bukan makhluk. Walal iradah, dan juga keinginan Allah ya, itu juga bukan makhluk. Wala ghairiha, dan yang lainnya min sifati Rabbina, dari sifat Allah Rabb kita, itu bukan makhluk. Qauluhu wa kalimatullah, perkataan penulis rahimahullah, kalimatullah, kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu ada dua. Ya. Yang pertama, kalimatuhul kauniyah al-qadariyah, itu kalimat Allah yang berkaitan dengan takdir dan penciptaan dan takdir. Yang di mana itu? Yang di Lauhul Mahfuz, yang Allah imlakan kepada, Allah diktekan kepada Al-Qalam untuk menulis kalimat-kalimatnya. Itulah yang dimaksud dengan kalimat tentang penciptaan makhluk dan takdir terhadap makhluk. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah berkata kepada sesuatu itu, kun, jadilah kamu, maka jadilah dia. Dari tidak ada menjadi ada. Dan semua yang tercatat di Lauhul Mahfuz tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, itu termasuk kalimat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, lau kana al-bahru midada kalimati rabbi, sekiranya samudra yang ada di dunia ini
dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh akan kering itu samudra itu sebelum kalimat Allah itu habis. Ini sebelum ditulis semuanya, itu samudra udah habis. Walau ji'na bimithlihi madad, sekiranya kami datangkan lagi samudra lagi sepenuh bumi ini. Bahkan dalam ayat lain, sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah, 7 samudra dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah yang Allah ketahui itu tidaklah habis kalimat Allah. Sedangkan 7 samudra itu akan kering sebagai tintanya. Masya Allah. Itu ya ikhwah. Yang kedua, macam kalimat Allah yaitu kalimatuhu asy-syar'iyyah ad-diniyah, yaitu kalimat Allah yang sifatnya adalah berupa syariat agama. Di antaranya adalah al-kutub al-munazzalah 'ala rasul. Minha, di antaranya adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul semuanya. Jadi semua nabi dan rasul itu dapat kitab ya ikhwah. Semuanya dapat kitab. Ya. Walati ishtamalat 'alal amr. Isinya apa? Terkandung di dalamnya perintah. Mana perintah yang wajib dan sunnah, wan nahi dan larangan yang haram dan yang makruh, wal ahkam dan hukum-hukum. Dan juga masalah keyakinan, berita yang harus diyakini. Ini dalam wahyu itu. Wa min hadhil kutub, dan di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua bukan makhluk. Kalimat Allah yang ada di Lauhil Mahfuz maupun yang diturunkan berupa wahyu kepada para nabi dan rasul itu bukan makhluk. Karena itu bagian daripada sifat Allah, yaitu maha berbicara. Wa kull minal kalimat al-kauni wal kalimat asy-syar'iyyah. Makanya di antara sifat kalimat Allah ya, kalimat kaun yang itu ada di kaun alam tentang penciptaan alam maupun kalimat syariat yang diturunkan berupa wahyu, itu adalah kamilat, maha sempurna. Ghairu makhluqat. Ini maha sempurna, tidak ada kekurangan. Sebagaimana Allah itu maha sempurna zatnya dan semua sifatnya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Begitu pula kalimat Allah maha sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau memahami Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau memahami ayat-ayat Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an ini bukan dari Allah, sungguh mereka akan mendapati banyak perselisihan. Alhamdulillah, Al-Qur'anul Karim tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan di dalamnya, karena sumbernya dari Allah Jalla fi'ula, ghairu makhluqat, jelas. Oh, dia bukan makhluk. Sebab kalau makhluk banyak kekurangan. Sebagaimana sifat makhluk memiliki apa? Kekurangan. Tidak ada makhluk yang sempurna ya akhwah. Semua makhluk memiliki apa? Kekurangan. Yang memiliki maha sempurna itu hanya Allah, zatnya dan sifatnya. Iya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia dalilnya dibawakan oleh Syekh Hafizahullah, dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq.
lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tinggal turun di satu tempat, ya, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung kepada kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan dan keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Maka dia tidak akan dikenai keburukan oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Pernah ada seorang salaf lupa tidak baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Biasanya dia baca pagi dan sore. Maka malam itu dia kan lupa, sore itu tidak baca, malamnya digigit binatang berbisa. Ajib ya, subhanallah. Tabi'ah. Lah sekarang, oh iya, nanti Syekh Asy-Syarih hafizahullah akan menjelaskan istinbat, kesimpulan dari dalil itu. Iya, wa quluhu, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tammat. Tamat sinonim dengan kamilan. Ini maha sempurna. Ini kalimat Allah itu maha sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi apapun, biwajhi minal wujuh, la ya'tariha naqsun. Tidak ada kekurangan sedikit dari segala sisi. Li'annahu kalamu rabbil alamin. Sebab dia bersumber dari firman-firman Allah Rabb yang menciptakan alam semesta. Dijelaskan di antara makna sempurna itu, wa min aujuhi kamali kalamillah, di antara sisi kesempurnaan firman-firman Allah Azza wa Jalla adalah la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan apa yang Allah beritakan di masa yang akan datang dan di masa lalu. Semua yang Allah beritakan itu hak, benar. Apa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi itu pasti terjadi. Peminha, ini ya. Jadi makna sempurna itu yang pertama. Yang kedua, annahu, bahwa firman-firman Allah itu kitab uhkimat ayatu. Itu uhkimat, kitab-kitab itu uhkimat ayatu. Itu ayat-ayatnya itu uhkimat. Ini maksudnya muhkamatun, yakni maksudnya adalah dia itu pasti, tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Wa minha annahu, dan di antara makna sempurna dalam firman-firmannya, law kana min indi ghairillah, ini dia, la wajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya firman-firman Allah itu bukan dari Allah, manusia akan mendapati di dalamnya banyak pertentangan. Sampai detik ini ya kawan, tidak ada orang yang bisa mempertentangkan ayat-ayat. Tidak ada yang bisa. Banyak itu pastor-pastor misionaris itu yang ingin mencari kesalahan dalam Quran, malah dia masuk Islam karena dia tidak mendapati kesalahan di dalam Al-Quran, malah dia masuk Islam. Banyak seperti itu. Banyak. Antum klik aja di internet sudah, ya. Ada orang non muslim mencari kesalahan Quran, malah dia menemukan kebenaran dalam Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Kemudian, ya Allahumma illa, kecuali kalau dia
memahami Al-Quran itu menurut hawa nafsunya, yang menurut dia salah, ya itu yang salah hawa nafsu dia, bukan Quran. Kalau dia memahami Quran berdasarkan tafsir salaf, maka dia akan dapat hidayah, insyaallah. Kemudian fil hadis, dalam hadis itu, itu hadis yang tadi itu, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dalilun, terdapat dalil. Nah, ini namanya istinbat atau mengambil kesimpulan atau faedah dari hadis yang berkaitan dengan bab bahwa anna kalimatillah ghair makhluqah, ghairu makhluqah. Bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Sebab idlau kanat makhluqah, sebab kalau dia makhluk, lama jaza an ista'adza biha, tidak boleh kita berlindung kepada kalimat itu, karena kalau itu makhluk enggak boleh kita berlindung. Karena isti'adzah, berlindung kepada makhluk itu hukumnya syirik. Ya. Dalam hal makhluk itu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi. Karena Nabi menyebut, aku berlindung kepada kalimat Allah yang maha sempurna, maka di sini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukan makhluk, tapi dia adalah apa? Sebagaimana zat Allah, ya ini bukan makhluk. Qauluhu, sekarang sifat yang lainnya. Selesai pembahasan kalimat Allah. Wa qudratullah, sifat Allah yaitu qudratullah. Dari nama Allah Qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Diambil sifat nama Allah dari sifat dari nama Qadir, sifat Allah qudrah, qudratullah. Allah memiliki kemampuan yang maha sempurna. Al-qudratu, sifat qudrah, yang ini memiliki kemampuan yang sempurna. Hiya sifatun min sifatillah, dia bagian daripada sifat Allah. Wa qudratullah syamilatun, qudratullahi syamilatun li kulli syai'in, bahwasanya kemampuan Allah itu mencakup segala sesuatu tanpa kecuali yang ada di alam semesta ini, langit dan bumi beserta isi, semuanya itu dengan kemampuannya, ada dengan kemampuan Allah. Allahu Akbar. Termasuk saat ini kita ngaji di sini, alhamdulillah, itu dengan kemampuan dan kehendak Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai' qadir. Sesungguhnya Allah maha menguasai, mampu atas segala sesuatu. Keterangannya, fakama anna masyiatahu nafidhatun, sebagaimana kehendak Allah itu pasti terjadi. Jadi kita ini ada di sini dengan kehendak Allah. Semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Yang sekarang terjadi dan yang kemarin terjadi, sebelum-sebelumnya terjadi, itu semua dengan kehendak Allah. Dan yang akan datang, jika terjadi, itu dengan kehendak Allah. Begitu pula semua terjadi dengan kemampuan Allah dan kekuasaannya. Fa kullu ma syaa Allah waqa, semua yang Allah kehendaki terjadi. Wala radda li hukmih, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Wa masyiatih, dan tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Walaupun manusia itu punya kehendak, tapi jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Wa ma tasyaun illa yasha Allah Rabbul alamin. Tiadalah kehendak kalian yang terjadi, tapi kehendak Allah itulah yang terjadi. Ya, dia Rabb yang menciptakan alam semesta. Selesai pembahasan kudrah.
Setelah itu pembahasan sifat secara umum. Semua sifat Allah, semuanya. Wa na'atu atau na'tuhu wa sifatuhu. Na'at itu sama dengan sifat, sinonim. Semua sifat Allah kamilat, maha sempurna, bukan makhluk. Wa na'atu sifat, jami'u sifatillah kamilat. Kamilat maksudnya tidak ada kekurangan. Yang namanya sempurna, sesuatu itu maha sempurna, maka tidak ada. Ini jika sifat Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan. Zat Allah maha sempurna, maka tidak ada kekurangan, tidak ada aib, maha sempurna. Itulah makna kamilat. Arti kamilat, sempurna, ghairu makhluqat. Dan dia bukan makhluk, karena bagian daripada zat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la. Dan milik Allah permisalan yang maha paling tinggi. Maksudnya apa ini? Ayat ini loh, ini belum dijelaskan sama Syekh. Tafsirnya begini ya kawan. Contoh dalam bab sifat antar makhluk. Manusia punya tangan, semut juga punya tangan. Tapi hakikat tangan manusia dengan tangan semut beda. Lebih gede tangan manusia. Begitu pula kaki. Kakinya manusia dengan kakinya semut berbeda. Sebagaimana berbeda antara kakinya gajah dan kakinya kucing. Jelas beda, walaupun sama-sama punya kaki. Nah, itu antar makhluk. Walaupun sama memiliki sifat, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi dengan Allah. Allah menyatakan dirinya punya tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah tangannya Allah sama dengan tangan manusia? Jelas tidak sama. Antar makhluk saja beda, apalagi antara Allah dengan makhluk. Itulah makna walillahil mathalul a'la. Itu ya ikhwah. Itu salah satu contohnya. Contoh lain misalnya, manusia punya mata, semut juga punya mata, dan sama-sama memiliki keterbatasan. Sebab mata manusia ini memiliki keterbatasan. Antum bisakah baca huruf ini, buku ini jaraknya 30 meter? Nggak bisa lah. Bisakah mata manusia melihat virus COVID langsung begini? Nggak bisa ya. Mata manusia punya keterbatasan. Itulah sifat daripada makhluk. Semua memiliki keterbatasan. Begitu pula matanya semut, sama-sama memiliki keterbatasan. Cuma hakikatnya berbeda, bentuknya berbeda. Matanya manusia lebih indah ya akhi. Atau pernah lihat mata semut kah? Loh, mikroskop elektron. Coba lihat situ. Wah, mata ini ya akhi. Apalagi matanya apa itu? Lalat. Iya kan? Hah. Ya ikhwah. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan dirinya juga punya mata, punya penglihatan, basir. Allah Maha melihat. Tapi Allah Maha melihat itu sifatnya melihat di sini maha sempurna. Bisa melihat semuanya yang ada di langit dan di bumi.
yang besar dan yang kecil. Begitu pula pendengaran Allah. Kita cuma punya pendengaran, semua itu kucing juga punya pendengaran. Ya, tapi pendengaran kita ini punya keterbatasan dan hakikat pendengaran kita dengan hewan berbeda. Nah, Allah Rabbul Alamin pendengarannya itu maha sempurna. Allah bisa mendengar semua ucapan dalam satu waktu. Bayangkan, saat ini di dunia ini ada manusia, ada hewan, ada jin. Di langit ada malaikat yang sedang berzikir, ada berdoa. Manusia ada yang berdoa, ada yang ngobrol, ada yang mendapatkan pahala dengan ucapannya, ada yang dapat dosa. Itu semua Allah dengar di satu waktu. Manusia di dunia ini punya 1000 bahasa lebih yang dicatat oleh PBB, 1000 bahasa lebih. Allah paham semua bahasa manusia, bahasanya jin, bahasanya hewan. Allah mendengar semuanya. Itulah maha sempurnanya Allah. Allah memiliki permisalan yang maha tinggi. Kalau mata manusia ini diberi oleh Allah bisa langsung melihat virus, wah, kira-kira gimana ya? Ada bakteri, ada virus yang bergentayangan di udara. Nah, manusia tiap hari pakai kacamata renang itu loh, ya, supaya nggak kelilipan sama virus itu. Iya pernah? Ayo, kalau manusia bisa lihat debu yang berterbangan, virus yang lagi awe-awe gini, ya, gini. Wah, gak bisa hidup kita. Mau makan, wah, ada itu bakterinya atau apa, kasih tomangan ya. Nah itu ya, Allah musta'an. Saya dengar di dalam mulut manusia ada bakteri yang bermanfaat, ya betul? Nah itu. Jadi di mulut manusia ada bakteri yang bermanfaat. Kalau dia pas meludeng lihat bakteri itu, wah, ya apa ya? Ya, makanya Allah Azza wa Jalla beri batasan buat matanya manusia ini. Tidak bisa dia melihat virus, dan yang kecil-kecil itu yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Makanya ada swab antigen apa itu, ya, dilihat itu. Kalau manusia bisa lihat, delok irungnya ketok ada virusnya, wah sudah, ente ada virusnya. Nah, gitu ya. Tapi manusia nggak bisa lihat. Cek dulu di laboratorium. Allah Azza wa Jalla maha sempurna, maha tinggi segala sifatnya. Wal musannif yubayyinu bi hadzal kalam anna manhaj al-sunnah wal jamaah fi sifatillah wahid. Ini penulis rahimahullah menjelaskan dengan pernyataan ini bahwa manhaj metode al-sunnah di dalam sifat Allah itu satu. Ya, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Wa anal qaul fi ba'd sifat al-qaul fi ba'd al-akhar. Yani kalau kita membicarakan sebagian sifat Allah bahwa dia maha sempurna bukan makhluk, maka begitu pula sifat yang lainnya, semuanya maha sempurna dan bukan makhluk. Qauluhu daimat azaliyat. Nah ini dia. Sifat Allah itu kekal dan azali. Azali itu maknanya tidak didahului dengan tidak ada. Tidak didahului dengan tidak ada. Kemudian adapun daimat ditafsirkan di sini oleh penulis hafizahullah la yalhaqu fana. Yani Allah itu tidak akan binasa, zatnya maupun sifatnya kekal. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu
Ya semuanya, ya zatnya, ya sifatnya, semuanya kekal, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Adapun manusia, makhluk semuanya itu tidak kekal. Kita semua akan meninggalkan dunia ini, ya. Ya, makanya kita mumpung masih hidup, mari kita luruskan niat kita karena Allah, dan hendaklah kita beramal mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya yang wajib dan sunnah sebagai bekal kita setelah mati. Akhwah. Kemudian huwal awwalu, ini dia. Sebagaimana dalilnya firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang maha pertama. Maha pertama itu maknanya yaitu fil azal, yaitu tidak diawali dengan tidak ada. Dalam hadis, wal awwalu laisa qablahu syai'. Dia Allah itu maha yang pertama, tidak ada yang bisa, tidak ada satupun makhluk yang mendahului Allah keberadaannya. Kemudian wal akhir, Allah itu maha akhir, maksudnya lam yazal, ini Allah kekal, terus menerus ada. Laisa ba'dahu syai', tidak ada yang lebih kekal daripada Allah. Jelas ya apa makna wal awwal wal akhir? Kelengkapan daripada ayat itu surat Al-Hadid, al-zahiru wal batin. Al-zahir itu ditafsirkan oleh Nabi, laisa fawqahu syai'. Allah itu al-zahir, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Jadi Allah maha tinggi, paling tinggi, tidak ada yang di atasnya Allah, tidak ada. Al-zahir wal batin laisa dunahu syai'. Al-batin laisa dunahu syai'. Allah itu al-batin, maknanya tidak ada yang bisa melihat seluruh makhluk, ya, yang ada di atas, di bawah, kanan, kiri, semuanya, ya, langit dan bumi beserta isinya, kecuali Allah. Bagi Allah, makhluk yang jauh sama dengan dekat. Allah maha tahu semuanya. Itulah makna al-batin. Kemudian walaysa bimuhdatsat, bahwa sifat Allah itu bukan perkara yang baru, tapi dia itu azali. Ya, karena dia bukan makhluk, bukan perkara yang baru diciptakan, bukan. Tapi dia azali, sebagaimana zatnya itu azali, tidak diawali dengan tidak ada. Hadza ta'kid lil ma'na sabiq. Ini penjelasan daripada penguatan daripada makna sebelumnya. Yani kan dia bukan makhluk, maka dia bukan juga perkara yang dibuat-buat. Wal muhdats walladzi wujid, arti muhdats yang diada-adakan itu maknanya wujida ba'da lam yakun, yani ada yang sebelumnya tidak ada. Yani kalimat azali dikuatkan dengan laisa bimuhdatsan. Iya, dia bukanlah ada yang sebelumnya tidak ada. Bukan begitu sifat Allah itu. Sifat Allah itu sudah ada, ya, azali, sebagaimana zatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah datang kepada manusia di satu masa, bukankah dia itu sebelum dia dilahirkan dia tidak ada? Allah tidak seperti itu. Allah tidak dilahirkan oleh siapapun. Allah itu azali, tidak didahului dengan tidak ada. Kana Allah wa lam yakun syai'ah. Ketika Allah ada, seluruh makhluk tidak ada.
Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsh. Ini keterangannya para ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan. Arsh itulah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Itu Allah jauh di atas arsh. Makhluk yang kedua yang Allah ciptakan al-qalam, pena. Setelah itu Allah perintahkan kepada pena untuk mencatat ilmu Allah, takdir sampai kiamat. Apa yang terjadi sampai kiamat. Itu ya ikhwah. Sedangkan manusia kita ini sebelum lahir nggak ada nama kita disebut orang. Antum sebelum lahir apa ada orang menyebut nama antum? Ketika tahun 45 17 Agustus 45 hari kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, apakah kita orang hidup ini sekarang itu di Masjid Al-Muttaqin, apakah pernah disebut oleh orang-orang yang hidup tahun 45? Tidak ada ya, tidak kenal sama kita. Karena kita ini makhluk diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan sifat Allah Azza wa Jalla laysat bimuhdatsat. Sifat Allah semuanya bukan perkara yang dikarang-karang atau dibuat-buat. Setelah itu lenyap, fatabid, setelah itu lenyap, tidak, kekal. Habis waktunya ya ikhwah. Tafadhal ya akhi adzan, setelah itu kita jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang dulu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله.
Ini ada pertanyaan jamaah sekalian, bagaimana dengan orang-orang yang meninggalnya dalam kecelakaan atau tertimpa bencana? Kalau orang kafir mati kena bencana, famasiruhu ilal azab, maka dia mendapatkan azab, sebagaimana dalil yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang Islam meninggal karena kecelakaan atau tertimpa bencana, sebagaimana penjelasan para ulama, maka insya Allah bencana yang menimpa dia itu kafarah, penghapus dosa dia dan meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis secara khusus tentang orang-orang yang mati syahid, itu diantaranya sakit karena ta'un, wabah, penyakit, meninggal karena sakit di perutnya, sakit perut, meninggal karena tenggelam, dan meninggal karena tertimpa sesuatu. Itu ya ikhwan, nasallahu salamata wal afiyah. Jadi itu termasuk syahid biidznillahi ta'ala. Idza aradallahu idza habballahu qauman ibtalahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Mudah-mudahan dengan diturunkannya bencana musibah ini, salah satu hikmahnya adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Nah, ini harus husnudzon kita sama Allah ya. Kita nggak boleh suudzon. Kita harus husnudzon sama Allah. Semua musibah itu tandanya bahwa Allah cinta sama kita. Allah mengendaki untuk mengampuni kita dan meninggikan derajat kaum muslimin yang tertimpa bencana. Ini ada pertanyaan lagi ya kawan, bahwasanya menghafal Al-Quran ya ini salah satu yang meninggikan derajat di akhirat. Apakah yang menentukan ya ini yang masih dihafal atau yang hilang yang pernah dia hafal? Ya akhi, memang bahwasanya orang yang hafal Quran di dunia, maka kedudukan dia di akhirat, yakni di surga, berdasarkan hafalan dia. Semakin banyak hafalannya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan pada orang yang hafal Quran, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah kamu di surga, warattil, dan bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kamu baca Quran dengan tartil. Sesungguhnya derajat kamu, kedudukan kamu di surga itu di akhir ayat yang kamu hafal, yang kamu baca. Nah, di sini menunjukkan kalau dia di dunia dia malas murajaah, pernah hafal 30 juz. Setelah itu dia nggak murajaah, tidak mengulang hafalannya, sehingga tinggal 1 juz. Ya cuma 1 juz dia di akhirat. Lah yang hilang kemana? Ya udah hilang, karena dia muqassir, itu tidak murajaah hafalannya. Maka apa yang penting ya ikhwan, murajaah. Barang siapa yang rajin mengulang bacaan hafalannya, maka insya Allah menambah itu sedikit-sedikit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban dari saya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.